Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang saran dokter lakukan ini untuk bedakan flu dan COVID-19. Ini tentu saja terkait dengan naiknya ya COVID-19 dan ada gejala-gejala yang sama dengan gejala umum, diantaranya flu, batuk. Yang itu harus kita bedakan supaya kita mengetahui siapa yang benar-benar kena flu atau apa gejala itu yang terindikasi COVID-19. Ini pas ya informasinya untuk mendapatkan informasi yang jelas beda flu biasa dan COVID-19 sesuai dilansir oleh CNN Indonesia dalam kolom gaya hidup. Langsung saja kita baca dan kita ulas, tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk madu hutan ya, saya sarankan untuk disediakan setiap hari dan dikonsumsi rutin untuk menjaga stamina kesehatan agar tidak cepat sakit, yaitu madu hutan. Variannya banyak sekali, diantaranya dalam madu hutan Riau, madu hutan Flores, dan lain sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Ilgo, di Tokopedia atau Shopee. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. COVID-19 terutama yang disebabkan oleh subvarian Omicron XBB disebut lebih mudah menular. Kendati begitu, infeksi subvarian ini memiliki gejala yang umumnya ringan. Gejala subvarian Omicron XBB bahkan disebut mirip dengan flu biasa. Gejala yang bisa dirasakan pasien biasanya sakit tenggorokan, demam, batuk, lemas, hingga nyeri otot. Lantas bagaimana cara membedakan flu biasa dengan COVID-19? Dokter spesialis paru di RSUP Persahabatan Praseno Hadi menyebutkan bahwa cara paling mudah untuk memastikan Anda terpapar COVID-19 atau hanya flu biasa adalah dengan melakukan screening. Dia menyarankan agar pasien melakukan uji swab PCR jika merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Yang paling mudah itu memeriksa PCR. Kalau kita ragu ini flu biasa atau ISPA, infeksi saluran pernafasan atas atau lainnya, kita lakukan pemeriksaan screening, kata Praseno dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube BNPB Rabu 16 November lalu. Namun ia tak menyarankan pasien melakukan swab antigen, pasalnya hasil swab antigen biasanya tidak terlalu akurat. Dalam beberapa kasus selanjutnya hasil swab antigen menunjukkan negatif, tapi ternyata pasien tersebut positif COVID-19. Bisa juga sebaliknya, hasil antigen positif saat PCR negatif hasilnya, makanya dari awal sebaliknya lakukan PCR, kata dia. Jika Anda merasa muncul beberapa gejala mirip flu tapi khawatir terkena COVID-19, lakukan screening jauh lebih baik daripada menebak-nebak saja. PCR tuh udah standar diagnosis kalau ada keluhan apapun, karena gejalanya COVID-19 kan variatif, bahkan diare juga ada. Lebih baik segera PCR, kata dia. Dalam kesempatan itu, Praseno juga meminta masyarakat tetap waspada dan segera memenuhi syarat vaksinasi hingga dosis ketiga. Vaksin memang tidak bisa mencegah seseorang terkena COVID-19, namun bisa mengurangi keparahan penyakit. Selain vaksinasi, protokol kesehatan mulai dari mencuci tangan, menggunakan masker, hingga menghindari kerumunan harus tetap dilakukan. Dia meminta masyarakat tidak lengah agar kasus yang melonjak saat ini bisa diturunkan kembali. Jangan lengah, jangan terlalu sering berada di kerumunan, tetap jaga protokol kesehatan dan penuhi vaksinasi 3 dosis, jelasnya. Ya sobat sekalian, jadi suka atau tidak suka, ternyata COVID memang naik kembali ya. Naiknya juga signifikan. Terakhir kita lihat itu sampai 7.000 kasus harian, dan itu berlangsung hingga saat ini. Nah, ini kita sedikit ya dalam hal ini terlihat sangat menduga ya, ini sudah turun, ternyata naik lagi atau ngegas lagi. Nah, memang banyak hal faktor yang bisa menyebabkan itu naik lagi. Salah satu hal tentu saja kita kemungkinan ya agak lengang ataupun agak sedikit melihat bahwasanya ada kecenderungan turun, pun itu juga mempengaruhi perilaku kita dalam keseharian ya, dalam hal menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga pola hidup kita akan menjadi lebih sehat lagi. Nah, memang COVID-19 itu naik ya dengan berbagai faktor, diantaranya tentu saja
vaksinasi itu yang belum sampai dosis 3 itu secara persentasenya tinggi. Tetapi yang lebih tinggi itu adalah dosis pertama dan dosis kedua ya. Dosis pertama 2 itu rata-rata di atas 50% atau sampai 70% ke atas. Tapi untuk dosis ketiga kita ketahui itu sangat rendah sekali, dan ini menjadi PR bagi leading sektor yaitu Kemenkes untuk meningkatkan mendorong bagi masyarakat dan juga tentu saja kesadaran individu untuk datang dan juga memvaksinasi sendiri, melakukan vaksin. Nah, memang vaksin tidak otomatis bisa memberikan kesembuhan ataupun salah satu yang bisa menghilangkan ya, mencegah orang terkena COVID-19, tetapi minimal ya akan lebih mengurangi keparahan ketika seseorang itu terkena COVID-19. Nah, memang ada satu hal yang juga perlu kita waspadai adalah gejala yang muncul ya, gejala yang muncul seiring dengan COVID. Jika seseorang itu terkena COVID, yaitu gejala-gejala umum, diantaranya flu, batuk, pilek, badan lemas, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk flu ini bisa juga seperti yang disampaikan, kecenderungan untuk flu yang COVID itu kecenderungan batuk batuk itu batuk kering ya. Jadi batuk kering yang sering menjadi kena salah satu gejala COVID-19 ataupun sekarang subvarian, yaitu subvarian Omicron XBB. Nah, ini yang juga patut kita khawatirkan, bahwasanya virus itu bermutasi terus-menerus. Terakhir itu ada XBB ya. Kemudian juga ada BN1. BN1 memang belum masuk di Indonesia, tetapi kemungkinan juga bisa saja sudah masuk, tetapi memang belum terdeteksi misalnya karena belum ada laporan ataupun seseorang itu yang sudah terinfeksi tidak melaporkan ke pusat kesehatan terdekat. Nah, BN1 itu juga ancaman yang ada di depan mata, dan memang ini sudah BN1 ya. BN1 ini sudah ada di negara-negara maju, misalnya Amerika, Inggris ya, Australia, Korea Selatan, India, dan Austria. Nah, kemungkinan apakah bisa masuk Indonesia? Pertanyaannya bisa saja ya, mengingat mobilitas tinggi, mobilitas yang sangat tinggi di tengah-tengah kita, orang bisa lalu lalang ya, dengan tidak adanya peraturan ketat seketat dulu awal-awal COVID-19 itu menyerang di Indonesia. Nah, ini satu hal yang harus kita jaga adalah bagaimana kembali lagi ya, pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh ya, termasuk juga imunitas tubuh agar tidak cepat sakit, termasuk juga supaya tidak memperparah kondisi di saat kondisi COVID-19 itu naik dengan meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Salah satu hal supaya kebal ya. Satu hal yang perlu dan saya rekomendasikan terus adalah konsumsi produk kesehatan herbal, yaitu propolis. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turkiya. Ini adalah produk sabu jagat dan produk premium karena sudah memakai nanoteknologi, which is nanoteknologi itu manfaatnya adalah salah satunya meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mudah sekali terserap dan dapat cepat sekali menyembuhkan penyakit. Kemudian manfaatnya apa saja? Di antaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya, mengatasi kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk, pilek, tumor, mah, kanker, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, nyeri, PMS, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, dan ini adalah produk sabu jagat yang dapat mengatasi hampir berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian selanjutnya itu yang biru, ini adalah nutrisi otak, yaitu Turkish Propolis Turkiya brand. Manfaatnya adalah dapat memberikan nutrisi pada otak, dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari Turkish Propolis Turkiya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association. Kemudian kandungan flavonoidnya lebih tinggi dan bebas dari bakteri. Kemudian cara penggunaannya gimana? Mudah ya, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat ikhtiarnya bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Surya, atau bisa juga mencoba produk madu hutan. Variannya juga banyak, ada hutan Rio, Flores, dan lain sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.